Yogyakarta, sebuah kota yang terkenal kaya akan seni, budaya, dan sejarahnya. Hal tersebut dapat kita temukan dalam setiap sisi kota ini, entah dalam bentuk yang bernafas maupun jadi saksi bisu di dalamnya. Yang manapun itu bentuknya, mereka seolah jadi magnet bagi ribuan turis untuk mengunjungi Jogja tiap harinya. Salah satu saksi bisu yang menjadi magnet itu adalah Fredebird. Lahir dari 1760, terhitung sudah lebih dari 260 tahun, bangunan ini menjadi saksi bisu bagaimana Yogyakarta terus bertransformasi. Berlokasi hanya satu jarak tembak meriam dari keraton, Fredebird yang awalnya bernama Rustenburg memang awalnya ditujukan untuk memudahkan Belanda mengontrol segala perkembangan dalam keraton. Berjaga-jaga jika sewaktu-waktu Sultan berbelok arah memusuhi Belanda. Meskipun dengan dalih menjaga keselamatan Sri Sultan Hamengkubuwono I dan istananya. Pada tahun 1867, terjadi gempa hebat di Yogyakarta yang mengakibatkan Rustenburg runtuh dan dibangun kembali dengan namanya yang diubah menjadi Fredebird, yang berarti benteng perdamaian. Hal ini sebagai wujud simbolis manifestasi perdamaian antara pihak Belanda dan keraton. Seiring berkembangnya waktu, fungsi dari Fredebird pun berubah. Mulai pada tahun 1984, Fredebird beralih fungsi menjadi sebuah museum perjuangan nasional. Lalu pada tahun 1987, Fredebird mulai dapat dikunjungi umum dan diresmikan pada tahun 1992 sebagai museum khusus perjuangan nasional dengan nama Museum Benteng Yogyakarta. Di dalam Fredebird, kita dapat menjumpai berbagai ruangan yang dapat kita kunjungi. Di dalamnya terdapat ruang pameran tetap, ruang pameran temporer, ruang audiovisual, ruang game museum, ruang pengenalan museum, taman, dan perpustakaan. Ruang pameran tetap terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu ruang diorama 1, 2, 3, dan 4. Di dalamnya kita dapat melihat berbagai lukisan, diorama, koleksi, game, dan sebagainya. Ruang diorama 1 terdiri dari 11 minirama yang menggambarkan peristiwa sejak periode Pangeran Diponegoro sampai masa pendudukan Jepang di Yogyakarta. Ruang diorama 2 terdiri dari 19 minirama yang menggambarkan peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan sampai dengan agresi militer Belanda di Indonesia. Diorama 3 terdiri dari 18 minirama yang menggambarkan peristiwa sejak adanya perjanjian Renville sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Diorama 4 terdiri dari 7 buah minirama yang menggambarkan peristiwa sejarah pada saat periode Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai pada masa Orde Baru.
Kita mau tanya, kalau misalnya pengunjung Bandung Celebrate ini biasanya mayoritas pengunjungnya itu sekitar usia berapa ya? Oke, kalau untuk kisaran usianya memang usia belasan ya sampai puluhan ya. Terutama usia pengunjung itu mulai dari 12 tahun ke atas sampai kira-kira 40 tahun, 50 tahun. Karena memang pengunjung kita kan cukup banyak ya, ratusan ribu orang yang berkunjung ke Museum Benteng Frederick setiap tahunnya. Nah, memang mulai dari rombongan TK sampai SMA untuk yang rombongan sekolah itu kemudian seringkali berkunjung ke Museum Benteng Frederick. Kalau untuk perorangannya ya anak-anak kecil sampai dewasa itu sering berkunjung. Jadi range usia untuk berkunjung ke Museum Benteng Frederick itu umumnya adalah ya 12 tahun, usia SD ya, sampai usia 40 sampai 50. Kalau misalnya kegiatan mereka yang anak mudanya itu biasanya Kalau untuk anak mudanya macam-macam mbak. Jadi kalau untuk anak mudanya itu ya mereka seringkali datang ya untuk menikmati musim Benteng Frederick, fasilitas tertentu yang disediakan. Bisa juga mereka bikin foto prewed. Bisa kalau yang sudah usia siap menikah, mereka beberapa yang ada yang kemudian foto preweddingnya di musim Benteng Frederick dan itu kita bolehkan, kita izinkan ya. Kemudian juga mungkin ada yang suka bikin buku tahunan misalkan di dalam musim Benteng Frederick seperti itu. Jadi macam-macam sih kegiatannya. Bahkan kalau misalkan sering diperhatikan kayaknya ya ada juga tuh museum date, kita nggak museum date, iya kan, anak-anak muda yang kemudian sama pasangan-pasangannya berkunjung ke museum gitu. Itu sih Mbak. perizinannya sendiri kalau misalnya untuk tahunan atau untuk event itu harus ada izin. Kalau untuk peminjaman tempat pasti ada izinnya. Misalkan mereka mau minjem tempat ruangan, mereka harus ketemu sama bagian yang mengurusi perizinan tempat ruangan. Kalau kemudian private, sebenarnya kalau untuk private itu tidak ada izin khusus. Mereka nanti beli tiket saja di depan, baik di pos barat atau pos timur, kemudian menyampaikan keinginan mereka. Nanti mau foto pre-wedding kan paling jumlahnya 3-4 orang ya kalau foto private ya. Nanti tinggal cari spot-spot yang memang menurut mereka menarik. Karena memang di Benteng Frederick ini sendiri semua tempatnya terbuka ya, artinya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan yang positif tentunya. Gitu. Iya sama-sama.